Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Senang sekali Ibu boleh berjumpa kembali dengan kalian untuk melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini. Seperti yang telah ditayangkan di awal, adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah lingkaran. Nah, anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian dari lingkaran itu sendiri. Jadi, secara umum, lingkaran adalah satu di antara sekian jenis bangun datar dua dimensi. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkungan dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada gambar lingkaran, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering menjumpai contoh atau benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya, jam dinding ada yang berbentuk lingkaran dan masih banyak lagi. Kemudian, kita harus memahami apa saja unsur-unsur pada lingkaran tersebut. Nah, unsur yang pertama itu ada namanya titik pusat atau P. Itu jelas terlihat pada gambar kedua. Di situ ada simbol P. Kemudian, unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Ya, ini terdapat pada gambar pertama. Di situ ada simbol R, ya, yang ditandai dengan garis merah. Itu adalah jari-jari lingkaran. Ya, kemudian ada yang namanya diameter atau disimbolkan dengan D. Juga jelas terlihat pada gambar pertama. Di situ ada garis berwarna biru. Itu adalah diameter lingkaran, ya. Garis yang membagi dua lingkaran. Ya, itulah diameter. Kemudian ada namanya busur. Ya, pada gambar kedua di situ jelas yang berwarna merah itu adalah busur. Ya. Unsur lingkaran selanjutnya ada namanya tali busur. Ya, ini jelas terlihat pada gambar nomor 2. Di situ ada tulisan berwarna hijau. Itu adalah tali busur sebuah lingkaran. Kemudian yang keenam ada namanya juring. Ya. Nah, juring ini seperti yang terlihat pada gambar nomor 2, di situ ada berwarna biru keunguan. Ya, itu adalah juring pada lingkaran. Kemudian yang ketujuh adalah tembereng. Nah, pada gambar nomor 2, di situ terlihat jelas yang bagian tembereng ditandai dengan tulisan tembereng pada warna pink. Ya, kemudian ada namanya apotema. Ya, apotema pada gambar nomor 2 itu ditandai dengan tulisan warna kuning. Ada garis di situ, warna kuning. Kemudian 9 ada namanya sudut pusat. Ya, pada gambar pertama di situ ada sudut O. Ya, itu adalah sudut pusat pada sebuah lingkaran. Kemudian ada namanya sudut keliling. Ya, sudut keliling pada sebuah lingkaran itu terlihat jelas pada gambar pertama. Di situ ada sudut C. Nah, anak-anakku sekalian, itulah unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus keliling lingkaran. Nah, di sini terlihat untuk mencari keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali B dikali R. Ini rumus yang kita gunakan jika yang diketahui jari-jari lingkaran. Nah, rumus yang kedua yaitu keliling lingkaran sama dengan Pi dikali D. Ini kita gunakan jika yang diketahui adalah diameter lingkaran. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. K yang disimbolkan di rumus tadi itu adalah keliling lingkaran.
Kemudian pi itu bernilai 22/7 atau setara dengan 3,14. Kemudian R itu sendiri adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Nah, untuk mencari berapakah luas sebuah lingkaran, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan Pi dikali R pangkat 2, di mana L adalah luas lingkaran, Pi itu bernilai 22/7 atau setara dengan 3,14, dan R adalah jari-jari lingkaran. Lalu, jika yang diketahui adalah diameter, maka kita menggunakan rumus untuk mencari jari-jari, yaitu R sama dengan diameter per 2, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, itulah proses pembelajaran kita pada saat ini mengenai materi lingkaran. Semoga anak-anakku sekalian boleh memahaminya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.